Yang udah kayak gitu-gitu tuh banyak dimanfaatin. Temen gue banyak dimanfaatin kayak begitu padahal dia baik. Udah gitu apa ini ada prinsip di masyarakat Indonesia orang baik cepet matinya. Lu mau cepet mati? Mau lo cepet mati? Jangan. Nih gue bilang orang baik cepet mati. Makanya kita banyak umur ya kan? Mindset lo, top of mind lo harus gue tonjok nih cowok. Harus gue pukul. Bisa aja, bisa aja nggak usah tonjok. Lengkap kek? Mungkin jangan. Itu tetap fisik. Bisa aja pikir, gue fitnah gue bikinin skandal gue viralin gak usah sentuh tuh orang, viralin, kelar. Sama shout juga ya Bun kepada semua musisi yang berkontribusi. Ada Kang Arman juga. Dan Kang Arman bagus tahu gitu. Lagunya apa Perdamaian ya kalau nggak salah. Bukan. Hanya engkau yang bisa. Panas. Jangan dong. Yeay, balik lagi di Ngarang Ngorol Bareng Rai Lutesya. Ya salah ya. Nah hari ini kita mau ceker atau ceramahin karakter dari film. Yang film pertamanya kita ceramahin juga dulu ya. Itu adalah film pertamanya NKCTHI atau nanti kita cerita tentang hari ini. Betul. Nah yang hari ini kita akan ceramahin karakternya itu adalah hari besoknya. Bukan. Hari libur. Bukan. Hari kejepit. Ya itu adalah jalan yang jauh. Jangan lupa Polda Metro Jaya. Alias pulang. Dia bilang pergi ke London tuh tiket bebas buat dia. Sampai sekarang pun gue juga nggak tahu sebenarnya beban apa yang dipikul. Oke. Nah jadi di film ini jujur aja cukup ngena ke kita bertiga ya. Nuna udah pakai EU. Nuna. Karena kita bertiga kebetulan tiga-tiganya anak kedua. Betul. Anak kedua Terus tapi middle child. bedanya pilih yang udah punya anak kan. Coy, enggak dong. Cuman bedanya kita bertiga anak kedua. Kalau Anda anak haram ibu. Coy. Enggak, kita bertiga anak kedua ya. Beda Raya. Apa ya? Anak bawang. Nggak dianggap ya Bun. Anak setan ya Bun. Coy. Ya jadi film ini lumayan ngena karena pemeran utamanya itu adalah si Aurora which is si anak kedua. Dan dia akhirnya mendapatkan tiket keluar rumahnya. Yaitu adalah untuk S2 di London. Karena Inggris. ada sebuah mitos bahwa bukan mitos sih tapi kayak banyak yang bilang kalau anak kedua itu adalah yang paling beda gitu dari kakak atau adiknya. Biasanya anak kedua tuh yang paling suka menyendiri. Atau paling rebel. Paling pokoknya punya dunianya sendiri lah. Paling nyebreng gitu ya. Anak kedua tuh katanya begitu. Gak apa-apa nyebreng asal lihat kanan kiri. Itu nyebreng. Oke. Dan di film ini tuh Aurora ternyata melewati, ini spoiler alert by the way, tapi dikit aja, melewati beberapa tahap kehidupan yang beda banget sama film pertama. Kalau film pertama itu menurut gue fokus on family. Yang kedua still about family, tapi somehow family is someone that you can choose, and also ada permasalahan romance yang lebih banyak lagi di sini sebagai bumbunya gitu. Betul. Setuju. Dan ini mungkin buat anak-anak yang merantau, yang menemukan teman-teman dekat atau keluarga dekat, yang bondnya kayak erat banget gitu. Atau justru lagi ada di hubungan yang penuh gejolak. Bun, tapi lu relate ya? Kalau soalnya kan lu keluar negeri TKW waktu itu. Bukan jadi kan waktu itu penada gue nilep. Jadi gue gak jadi berangkat. Jadi sekarang kita sudah memilih beberapa karakter utama. Itu ada 5 ya. Yaitu langsung aja pertama dulu kali ya Bun. Ya Lala, Lili, Lulu. Lala, Lili, Lulu, Lele, Nunung. Salah. Yang bener Tinky Winky, Dipsy, Lala, Mishui. Kalian merah warnanya. Langsung aja kita masuk ke karakter yang pertama yaitu adalah Kit itu gue kira orang Indonesia Bun. Ternyata dia bukan orang Indonesia karena the whole film dia ngomong bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggrisnya bagus banget ya Bun. Kayak orang luar ya Bun. Iya, ternyata ini diperankan by the way oleh Jerome Kurnia. Kudos dulu karena actingnya menurut gue bagus. Mantap jiwo, sedap sedung doy. Kit adalah seseorang yang menurut gue gini. Kalau kata gue memang di semua lingkungan pasti ada satu orang yang kayak gini, the solution. Oh, kayak orang yang beres-beresin, nyapu-nyapuin semua berak-berak orang. temennya. Dan orang yang ibarat kata gini, kalau misalkan ada temen yang berantem, lu ngapain sih kemarin gituin gua?
ya bukan salah gue lo gini-gini. Orang udah lagi berlarut-larut dalam masalah, Kit gini, ya udah, nextnya mau gimana? Orang lagi berantem, dia ke dapur ngambil minum dulu. Si nada rendahnya ya Bun, kalau di dalam pergaulan. Kalau Kit ini kan udah terlampau baik. Jadi sama temen-temennya dimanfaatin, gitu. Lo harus tahu. People are using you, Kit. Makanya kenapa si Hani kan waktu itu ngomong sama si Kit kan, learn to say no. Nih kalau gue buat Kit ya. Gimana tuh? Kekopian deh dia kayaknya kasih air putih dulu atau apa panggil Ustadz deh, panggil Ustadz. Tapi emang tadi kopinya gue campur bubuk mesiu. Meledak-ledak ya Bun. Nih kalau buat gue Kit ya, gue tuh juga relate sama Kit. Lo harus jadi orang yang benar, learn to say no ya kan? Berisik aja kan audionya masuk, kalau gue mau lepas dulu audionya. Terus. Nih learn to say no benar, sama harus mengutamakan diri sendiri. Betul kan ya? Betul ya? Iya deh. Jadi Kit udah lu nggak usah terlalu baik Kit. Yang udah kayak gitu-gitu tuh banyak dimanfaatin. Temen gue banyak dimanfaatin kayak begitu padahal dia baik. Udah gitu apa ini ada prinsip di masyarakat Indonesia, orang baik cepet matinya. Lu mau cepet mati? Mau lo cepet mati? Jangan. Nih gue bilang orang baik cepet mati, makanya kita banyak umur ya kan? Yaudah deh langsung ke karakter selanjutnya, Hani. Lutetia berperan sebagai Ani Suryani atau Hani. Hani adalah ceramah gue, jujur gue bingung sih, lo dulu boleh gak? Tapi bener jujur, udah jujur itu. Jujur. Jujur demi apa? Demi Allah, gak bohong gue. Kapok gue udah kapok. Kalau menurut gue bener-bener cuma bisa bilang. Lo kan gak ada, lo kan gak ada. Bisa bilang you go girl. You go girl. Karena gue suka banget adegan Hani yang kayak lo gak minta maaf. Gila sih, menurut gue itu badass moment. Show stopping. Ditambah lagi dengan actingnya Lutetia yang very on point, effortless. Dia nggak perlu banyak usaha. Gue selalu suka actingnya dia sih di beberapa film terakhir kan. Hani tuh somehow bisa ngomong ke Aurora tanpa banyak ekspresi, ngerti nggak lo? Oh iya. Kayak yaudah pergi deh. Iya kayak misalnya Gitu, terus kan? enggak, gue sukanya dari Handi nggak banyak nanya Bun. Dia dia ngerti gitu. Kenapa? Dari kapan kok bisa? Ya udah kayak apa yang mau lo ceritain, ya udah itu yang gue denger. Dan apa yang bisa gue bantu gue lakuin gitu ya. Dan tapi gini. Kalau kan nanya doang nggak bantu. Iya emang lo buat informasi aja lo sembarangan. Biar tahu doang. Ceramah gue buat Hani adalah nggak ada sih Wak, lebih ke week-nya aja sih. Nah, ini pemilihan sebenarnya week lu jangan terlalu ekstrim boleh gak? sebenarnya terserah kalau orang mau punya week terserah, tapi week itu kalau kita kondisikan ya, itu adalah kebutuhan tersier. Premier dan sekundernya lu penuhin dulu ya. Jadi kan lu kerja banting tulang, yang di salon supply barang vintage supply barang vintage, ngapain Neni lagi? juga. Berarti banyak banget tuh kerjaan lu, tapi duit hari-hari ganti wig terus berarti kan dia nabung beli wig banyak kan? Iya, wig itu kan mahal kan? Mahal Bun, apalagi yang bagus yang dipakai Ani tuh bagus tuh. Ani siapa? Hani. Oh dipakai Hani bagus. Kata gua mah duit jangan habis di wig, mending duit habis di pacaran. Island extension kayak kalau Tapi tetap sih lo harus pengeluaran manajemen lo harus dipelajarin lagi, jangan habis di Soalnya Andre ini adalah appearance terakhir Andre di Ceker ya Bun. Per next week dia bakal bikin konten sendiri, financial planner. Ani nggak ada, gue kayak Suka banget aja ya? Suka banget sama karakter dia karena maksudnya dia definisi perpaduan yang pas antara tegas, ya dia kan ada tegas-tegasnya kan. Dan sakti juga ya. Tapi baik gitu, pemaaf juga gitu. Tapi gue pengen sih belajar. Gitunya gimana tadi? Gitu. Ngilu ya. Kalau gitu berarti Hani supel ya, kita sayang Hani ya. Sayang Hani. Kita masuk ke karakter selanjutnya itu adalah Jem. Jam putan. Coya. Jam Mari. No. Jamnya. Udah nih Jam ya. Gini gua mau ceramain dulu. Udah kan, tapi tadi kan udah. Udah selesai ceramah berdua. Ini di society ya. Ini adalah musuh gue. Karena kan gue punya banyak temen cewek, ya. Meskipun gue cowok banget, gue temen banyak. Nah, gue tuh selalu menjadi protektor teman-teman cewek gue. Gue tuh selalu marah-marah kalau misalkan temen cewek gue diapa-apain. Beda sama lu berdua ya. Kalau lu berdua gue pengennya lu diapa-apain. Wah tingkah lu. Nggak serius. Jadi kalau misalnya temen gue disakitin, tuh gue yang selalu yang maju. Nah, apa pikiran lu nih gini ya, Jem. Kalau lu lagi nyakitin cewek, apa lu nggak kepikir emak lu, adik cewek lo, sepupu cewek lo, nggak kepikir kalau misalnya itu disakitin gitu. Perlakukan
perempuan sebagaimana lu mau keluarga-keluarga atau kerabat dekat lu yang perempuan diperlakukan. Iya benar. Jangan lalu gaslighting, toxic, Terus lu menyalahkan kegagalan lo ke Aurora. Iya anjir. Emang lu aja kali kurang atau gimana? Belajar lagi, menguas diri gitu. Benar. Lu udah dapet Aurora aja, udah syukur. Syukur lu cakep. Kalau ceramah gue buat Jem adalah lu tahu bahwa something wrong dari diri lu gitu ya. Lu hidup di bayang-bayang bokap lu, terus lu sadar kalau lu penuh kemarahan gitu. Jadi harusnya lu tahu kalau lu punya masalah sama kemarahan lu, ya lu fix it dong, seeking help dong, karena itu akan merugikan orang-orang sekitar lu. Lu marah, banting barang, lu marah, banting HP, banting harga kek. Banting tulang kek. Cari dong. Gak dapet gue. Jadi toxic ini banget ya, ceramahnya buat orang-orang yang kalau kenal sama orang yang rada mirip-mirip kayak Jem. jauhin. Atau bantu sekalian dengan cara apa ya? Blok. Kita masuk ke karakter selanjutnya. Angkasa dan Awan. Agam mengobati kerinduan pada saat ngelihat Mas Angkasa hadir lagi ya di film ini Iya ya. karena di NKCTHI gue termasuk orang yang gue sayang banget sama Mas Angkasa karena kan Ganteng. itu satu, dua tipe gue kan, tiga hot sedap, 4 udah ya laki orang. Ganteng, sedap, hot, laki orang tipe lu semua kan. Oke, Mas Angkasa hadir di sini sebagai seorang kakak dan adik karena bareng Awan juga ya. Datang sebagai seorang kakak dan adik yang khawatir kenapa nih saudara kita hilang kabar 2 bulan, kenapa nih? Kayak terus ngedatengin flatnya, udah pindah dia kemana sampai datang ke kedutaan ya Wak. Iya. Ketemunya sama keerosan. Ya. Salam sehat. Jauhan bercandanya ini. Dia akhirnya kedutaan dapet lah datanya si Andi Suryani. Iya. Nah, datanglah ke dicari lah flatnya. tuh. Ketemu sama Aurora lagi abis jadi kurir. Kayak kurir GoFood gitu ya, Bun? Iya. Pakai sepeda. Lalamove. Lalamu pakai ontel ya, Bun? Yang pertama Angkasa ini adalah tipikal abang-abang Batak ya Bun, yang menyelesaikan apa-apa bisanya katanya pakai otot. Kayak ntar dulu nih, kalau misalkan lu udah tahu misalnya adik lu dijahatin sama cowok, jangan langsung mindset lo, top of mind lo harus gua tonjok nih cowok. Harus gua pukul. Bisa Karena aja, pride kan. bisa aja nggak usah tonjok. Lengkap kek. Mungkin jangan. Itu tetap fisik. Bisa aja pikir, gue fitnah gue bikinin skandal gue viralin Gak usah sentuh tuh orang, viralin, kelar. Udah lebih sanksi sosial. Nah, kontak Raya, sewa buzzer. Bisa, langsung biar pada nyecer-nyecer. Bisa mau dijadiin trending topik? Bisa. Lebih sakit di cancel sama society daripada ditonjok. Apalagi kan si Jem figur-figur artis gitu ya. Kalau itu dia kagak ada job, lebih parah. Lo sebarin kayak apa gosip James suka ini selingkuh sama mertua gitu. Bisa ya. Atau apa kayak kalau untuk Awan ya Bu. Awan gimana? Untuk Awan ini juga jangan mulut lancipnya dikurangin. Ketemu sama kakak udah lama nggak ketemu, sayang-sayangan dulu Kak, apa kabarnya? Benar. Gimana kehidupannya di sini? Update juga sesama perempuan ya. Jangan langsung kayak emak bapak cari duit buat lo. Ini ceramahnya kalau kita misalnya jadi Awan dan Angkasa, lu udah jarang-jarang keluar negeri nih misalnya lagi libur. Udah jangan terlalu urusin kakak adik lo, yang penting lu udah tahu tuh di mana dia liburan, nikmatin hidup. lu mampir ke Warner Bros Studio syuting Harry Potter. Landmark London, Iya, kata gue mah cobain tuh yang telepon warna merah. Nah, lu foto yang The Beatles nyebrang lu. Abbey Road. Nyebrang. Lu ke Abbey Road. Iya kayak misalnya lo lagi dijudesin Aura, urus gue minum banjir. Boleh. Terus kata gue mah kalau emang orang tua lu lagi susah, yang berangkat salah satu aja. Udah gitu kagak punya plan. Plannya mau nginep di Aurora, kagak nyewa Airbnb, baru nyewa di tempat, kan jadi mahal nyewanya hari ini. Iya, kata gue prepare ya harusnya ya. Iya. Nextnya kita punya siapa? Ini dia yang terakhir, the last but not least, Aurora. Nah, gue
di NKCTHI, Iya. cinta gue ke Aurora 100%. Jujur aja 100% di gue. Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini, cinta gue ke Aurora 50% gue. Karena ada nggak setujunya gue Turun sama Aurora. setengah. Turun setengah. Cuci bener-bener gudang cuma- berarti lo? Cuci gudang, obral, Lazada. Jangan nggak boleh. Iya, menurut gue banyak tindakan-tindakan Aurora yang gak relate ke gue. Iya. Entah kenapa. Mungkin gara-gara anak kedua tipenya Aurora nih anak kedua spek langka. Paham nggak lo? Anak kedua yang kalau misalkan di dalam keluarga Bun, Limited edition ya, Bun? Limited edition. Karena anak kedua itu biasanya menuntut justice, menuntut kebenaran, menuntut hak gue, mana hak gue. Iya, gitu. karena Iya, karena betul, dia betul. selalu tumpang tindih gitu. Setuju. Tertutup dengan sulung atau enggak bungsu gitu. Nah, sedangkan kalau si Aurora ini kayak urus, Iya. yang penting gue menjalani hidup gue gitu ya. Nah di sini gue nggak sukanya adalah dia tidak menyangka kalau misalkan tindakan atau keputusan yang diambil itu bisa berdampak ke lingkungan sekitar termasuk Kurang diperhitungkan keluarganya. ya sama Iya, dianya. dia nggak ada yang dia ngomel-ngomel ke keluarganya kayak ya udah sih gue lagi berjuang, gue lagi apa, nggak usah gangguin apa segala macam. Ya biar gimana pun kalaupun lagi berjuang minimal apa kasih tahu. Kabari. Tapi ada sebenarnya gua. Wah, ini yang bener-bener paling gondok gue Apa? adalah buat Aurora. Lu numpang di Ah, ini kurang apartemennya Hani. Dan Nah. apartemennya Kit. Oke, lu ada inisiatif buat bayar tapi habis itu buat uang belanja aja. Baik nih untungnya temen lu ya. Jadi lu nggak harus bayar. Alhamdulillah tuh, lu Alhamdulillah lu bersyukur. Dua, berbulan-bulan lu dicariin kerja, lu dikasih rekomendasi beasiswa sama Kit. Dicariin studio buat Lu dibantu. berkarya. Dibantu lu. Pas lu balikan sama mantan lu, minimal jelasin. Minta maaf. Minta gitu. maaf. Itu udah bare minimum. Bare minimum atau enggak ini kalau udah pikiran lo panjang ya, gue udah numpang kasih parcel deh atau gue kasih bingkisan deh atau gue Beliin hampers. gantiin deh ininya Iya, apa deh HP-nya. gordengnya gue benerin deh apa pintu yang rusak-rusak lu cabut begitu saja Aurora lu numpang 2 bulan Aurora. Udah beda deh pokoknya kalau tabiatnya Aurora udah ke barat-baratan kata Iya, gue udah Bun. beda. Udah luntur ya Udah Bun. luntur. Luntur apa yang dikasih sama Ibu Pertiwi kita? Nah tuh dia. Iya banget Tata lagi. krama itu mah penting kata Iya. gue. Tapi bagus filmnya Oh, bagus. bagus banget. Tapi filmnya menurut gue bagus banget. filmnya tuh estetik. Estetik, Estetik. Pleasing mata lo banget gitu. Ini sekali lagi kita ceramain karakternya ya, enggak kita setuju dari karakternya. Tapi terlepas dari itu, Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang, sedep sedundoy. Apalagi soundtracknya nggak sih? Yoi, langsung aja kita masuk ke soundtrack dari Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Oke, soundtrack dari Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Menurut gua kekuatan dari NKCTHI franchise ini adalah dalam mengkurasi soundtracknya. Kayak dapet aja lo lagu gini. Kayak contoh ya Bun, misalkan Hindia secukupnya di film sebelumnya. Gue mungkin sebelum itu gue nggak terlalu relate sama lagu itu. Iya. Cuman karena gue nonton NKCTHI, gue kayak oh gue ngerti lagi sekarang fungsi lagu ini gitu. Iya ya, jadi memberikan nyawa pada lagu yang sebenarnya udah kita dengerin dan bahkan tadi nggak suka jadi lebih suka. Kayak gitu. memberikan kita nyawa gambaran. baru, Iya, bukan nyawa benar-benar. aja, tapi memberikan nyawa dan warna baru terhadap lagu yang udah ada. Iya, jadi visual dan kayak fungsinya dari lagu itu tuh kita lebih dapet Bener, lagi bener, gitu. bener. Jadi lagu yang sebenarnya udah kuat juga ngasih imajinasi kita kalau ngedengerin tuh ada referensi baru. Setuju Iya. gue Menurut gue setuju. ini adalah sungguh sinergi yang kuat sih antara soundtracknya dengan visual-visual yang disuguhkan di Bener. film ini. Nah, kalau untuk gue ke hook banget sama lagunya Petra Sihombing. Gue juga. Menurut Judulnya apa gue ya? apa? Judulnya Apa? Judulnya apa tanda tanya? Yip yip. Apa? Yip yip. Gue ngerasa the most fragile I'm in along the film di bagian lagu apa? Karena pas dia baru marah-marah, baru berantem sama Angkasa Awan kan, Iya. terus dia naik bis sendiri, terus Kit ngikutin diem-diem kan, terus lagu Petra Sihombing menurut gua gila banget sih, gila banget. Jadi ini tuh bener-bener kudos tuh, maksudnya filmnya karena emang dari visualnya udah bagus, dari treatment filmnya juga udah bagus, ditambah lagunya bagus banget, jadi kayak bener banget tuh bersinergi, memberikan rasa yang kayak kok menusuk di dada dan kena banget. Lagu Yura Yunita yang Dunia Tipu-Tipu itu sebetulnya agak nyangkut juga di gue sih. Lo suka? Gue inget scene-nya. Oke. Karena kembali lagi ya, film ini bisa menunjukkan fungsi sebuah lagu Gue gitu. juga suka Dunia Tipu-Tipu. Jadi di lagu Dunia Tipu-Tipu tuh Cocok lah buat kita penipu-penipu ini. nah jadi
Dia cuma lihat-lihatan sama Kid, terus kayak oh iya ini nih, udah ini deh gunanya udah pas udah gitu. Sama shout out juga ya Bun kepada semua musisi yang berkontribusi. Ada Kang Arman juga. Kang Arman bagus tahu gitu. Lagunya apa Perdamaian ya kalau nggak salah. Bukan. Hanya engkau yang bisa. Panas. Jangan dong. Jadi habis itu menurut gua ini sebuah ini juga terobosan juga ya karena biasanya kan dia selalu mengajak musisi kiri untuk berkolaborasi tapi kali ini musisi senior. Kang Arman ikut turun tangan di single barunya Rata. Ada Arash juga ya Bu. Ada Arash Buanet. Benar. Dan of course Kunto Aji tuh kuncinya. Kunci gue suka banget yang Salam Pada Rindu. Oh judulnya Salam Pada Rindu. Iya, Salam Pada Rindu bagus banget sih di film ini gitu kayak. Aduh, pas banget lagi sepi dingin Londonnya tuh dapat banget. Pokoknya intinya kalau untuk perkara soundtrack NKCTHI franchise mah udah deh pas. Juara. Tepuk tangan dulu untuk semua pengisi soundtracknya. Oke kalau gitu obrolan soundtrack barusan menutup ceker kita episode kali ini. Betul, disclaimer ini kita suka banget sama filmnya. Gue pribadi suka banget sama film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Pun ada kekesalan itu sama karakternya, tapi justru itu yang membuat gue jadi belajar. Gue sebagai anak middle child, gue akan berusaha walaupun gue butuh waktu karena gue terbiasa akan itu, gue nggak boleh egois. Jadi terlepas dari kita kesel sama karakternya, kita belajar dari situ. Jadi love. Dan gue juga sebagai anak midterm ya. Salah. Gue sebagai anak tengah juga, gue kesel banget pada saat nonton film ini karena itulah tandanya gue ke hook. Itulah tandanya bahwa gue serius nontonnya, makanya gue sampai merasakan dan berenang di dalam emosinya. Nah, ini juga kuyup gue. Betul, coy ya. Ini juga sejalan ya dengan tagline kita di akhir. Kalau misalkan kita tersinggung atau ada yang tersinggung dengan ceramahan karakter kali ini, berarti tandanya lo harus berubah. Sampai ketemu di Ngerap Ceker episode selanjutnya. Jangan lupa komen juga ya, kita harus cekerin apa. Dan jangan lupa subscribe, likes, dan follow semua sosial media. Ngerap Ceker dan Pop Asia ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.